Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasul menjawab, manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya terus bertambah dan kualitas amalnya pun bertambah dan meningkat. Lalu sahabat ini bertanya kembali, fa'ayun nasi syarrun? Siapakah manusia yang terburuk ya Rasulullah? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasul menjawab, manusia yang terburuk adalah orang yang terus bertambah umurnya tetapi kualitas ibadahnya menurun dan bertambah buruk. Para pecinta Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Islam memandang mereka yang beruntung adalah mereka yang bisa memanfaatkan waktunya untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56. Ibadah memiliki banyak sekali bentuk, mulai dari yang wajib hingga yang sunnah. Termasuklah di dalamnya kewajiban ibadah puasa, mendirikan salat, membayar zakat, berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang sedang kesusahan, saling berbagi, menuntut ilmu, dan lain-lainnya lagi. Seluruh perbuatan baik perlu kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan tersebut tercatat sebagai amalan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang terburuk menurut hadis di atas adalah mereka yang menyia-nyiakan waktunya dalam perkara yang tidak penting, perkara yang membuatnya jauh daripada perintah Allah, dan bahkan perkara yang membuatnya lalai daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "La tazulu yaumal qiyamati qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza 'amila fihi, wa an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa dia pergunakan, ilmunya dalam hal apa ia amalkan, dan hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Adapun orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah orang yang cerdas dan bijak, karena kelak seluruh perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk dihabiskan untuk apa waktu yang mereka punya. Mereka yang terbaik selalu memikirkan
untuk apa waktu yang mereka sudah habiskan untuk hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk taat dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih saat ini kita sudah berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bahkan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunnah yang kita kerjakan, pahalanya dihitung seperti amalan wajib. Sedangkan amalan wajib yang kita kerjakan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 70 kali lipat di bulan-bulan lainnya. Inilah bulan yang penuh kemuliaan, di mana doa-doa orang beriman akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam harinya kita disunnahkan untuk melaksanakan solat malam, solat sunnah tarawih, dan solat-solat sunnah lainnya. Dan siang harinya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah puasa telah Allah wajibkan kepada nabi-nabi terdahulu, bahkan kepada umat-umat terdahulu. Namun mungkin caranya saja yang berbeda dengan kita, akan tetapi tujuannya sama. Satu tujuan, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, derajat takwa inilah yang harus kita raih dalam kehidupan kita. Derajat takwa inilah yang harus kita dapati dalam kehidupan kita, karena dengan bertakwa kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Para pemirsa Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, tentunya dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan sebagai hamba yang bertakwa sehingga kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Medik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.